ternyata ada 38 aplikasi pinjaman online yang legal yang sejauh ini aman kalau teman-teman itu gagal bayar atau telat bayar. Karena ada yang bilang ini tidak ada debt collector lapangannya. Oke, apakah memang seperti itu? Kita bahas saja apakah ke 38 aplikasi pinjol ini. Nah, yang pertama adalah aplikasi Investory. Nah, aplikasi ini fokus pada UMKM, jadi banyak banget orang yang punya usaha yang meminjam di aplikasi Investory. Tapi ada kabar yang bahagia, ternyata aplikasi ini sudah resmi ditutup sama OJK. Jadi teman-teman nggak bisa mengajukan pinjaman lagi di aplikasi ini, dan kalau ada yang telat bayar di aplikasi ini, untuk penagihan sudah dilempar ke pihak ketiga gitu. Jadi untuk yang nagih ini bukan dari aplikasi Investory-nya, tapi sudah ditagih sama pihak ketiga yang ditunjuk sama aplikasi Investory. Dan tentunya dari segi penagihan nggak sebarbar dari aplikasinya langsung. Jadi ini juga bisa bikin nyaman yang telat bayar di aplikasi Investory. Nah, yang kedua adalah aplikasi Coinworks. Ini juga sama, ternyata ini sama kasusnya dengan aplikasi Investory. Ini aplikasinya sudah ditutup, sudah nggak bisa beroperasi lagi. Jadi teman-teman yang telat bayar di aplikasi Coinworks bisa agak bernafas lebih lega, karena memang dari segi penagihan mereka tidak begitu agresif. Dan soal DC lapangan sejauh ini juga tidak ada gitu. Jadi teman-teman bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi Coinworks. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Amarta. Jadi kalau Amarta ini fokusnya untuk pembiayaan mikro usaha. Jadi banyak banget orang yang punya toko, orang yang punya usaha kecil-kecilan yang mengajukan pinjaman di aplikasi Amarta. Dan untuk pencairannya juga lumayan mudah untuk aplikasi ini, lumayan cepat juga. Dan kalau masalah DC lapangan sejauh ini juga tidak ada. Kalau masalah sebar data sejauh ini juga masih aman. Nah, yang keempat adalah aplikasi Danain. Ini berbasis gadai, berbasis digital gitu. Jadi karena ini fokusnya itu digital, skemanya digital, otomatis kalau DC lapangan itu masih tidak ada. Mereka hanya mengandalkan penagihan lewat jalur digital saja, kayak misalnya WhatsApp, telepon, email, dan itu masih bisa kita atasi kalau penagihannya itu nggak terlalu agresif gitu. Nah, yang kelima adalah aplikasi Asetku. Ini satu grup dengan aplikasi Akulaku, dan karena mereka satu grup dengan Akulaku, di mana Akulaku ini punya DC lapangan, untuk Asetku ini tidak ada DC lapangannya, karena mereka satu grup dan mereka hanya fokus di Akulaku saja dari segi DC lapangan gitu. Asetku sejauh ini masih tidak ada DC lapangannya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah aplikasi pinjam duit. Ini pinjaman online yang legal juga, ada izin dari OJK. Bahkan teman saya yang minjem di aplikasi pinjam duit itu cepet banget untuk pencairannya, nggak sampai sehari itu bisa langsung cair gitu. Emang enak banget. Nah, aplikasi ini sejauh ini juga aman dari DC lapangan, makanya banyak orang yang mengajukan berbondong-bondong di aplikasi pinjam duit ini karena memang tidak ada debt collector lapangannya. Nah, yang ketujuh adalah aplikasi pinjam gampang. Memang sesuai namanya, gampang banget cairnya, gampang banget buat mengajukan pinjaman. Bahkan cuma modal KTP dan juga foto selfie aja sudah bisa langsung cair gitu. Nah, aplikasi ini juga sejauh ini aman dari DC lapangan, jadi nggak ada penagih lapangan yang datang menemui nasabah apabila nasabah itu telat bayar. Jadi teman-teman bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi pinjam gampang. Nah, yang kedelapan adalah aplikasi Finmas. Ini juga salah satu aplikasi yang cukup populer juga. Ini juga di ujung tanduk untuk aplikasinya, karena memang aplikasi ini dicurigai dari segi finansialnya itu berantakan. Jadi bisa saja dalam hitungan bulan ke depan ditutup untuk usaha ini. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Tunaiku. Jadi aplikasi Tunaiku ini memang mereka dari segi legalitas itu sangat jelas. Mereka di bawah naungan Amar Bank. Dan saya ingatkan secara umum memang untuk Tunaiku ini tidak ada DC lapangannya. Tapi ada yang mengatakan di wilayah Jabodetabek mulai menyebar DC lapangannya, dan juga Kota Medan. Nah, ini perlu hati-hati, yang di Kota Medan bisa saja didatangi oleh DC lapangan aplikasi Tunaiku. Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Cicil. Nah, ini ditargetkan untuk anak muda, jadi memang aplikasinya mudah banget diakses, dan untuk tampilannya itu sangat modern gitu. Jadi ini makanya banyak anak muda yang minjem di aplikasi Cicil. Sejauh ini juga aman dari DC lapangan. Nah, yang ke-11 adalah aplikasi Danamas. Ini juga legal, diawasi sama OJK juga. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu mikir yang macam-macam kalau memang telat bayar di aplikasi Danamas. Mereka hanya fokus di ranah promosi saja. Jadi dari segi budget mereka hanya dimaksimalkan di promosi, sehingga mereka tidak ada budget untuk membayar DC lapangan. Jadi untuk masalah DC lapangan sejauh ini masih aman. Nah, yang ke-12 adalah aplikasi Modalku. Ini juga
lebih difokuskan untuk pinjaman produktif UMKM. Jadi kalau teman-teman punya usaha mau mengajukan di aplikasi Modalku itu cepat cairnya gitu, cepat banget untuk dicairkan pinjaman. Tapi kalau teman-teman untuk konsumsi pribadi, konsumtif itu ya agak sulit untuk mengajukan gitu. Tapi kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih aman. Nah, yang ke-13 adalah aplikasi dompet uang. Ini aplikasi pinjaman online dengan pengajuan yang cukup simpel, hanya foto selfie dan juga KTP aja sudah bisa langsung cair dalam hitungan jam saja. Nggak sampai ganti hari itu bisa langsung cair gitu. Dan untuk DC lapangan sejauh ini masih aman, nggak ada DC lapangannya, tapi mereka berencana menurunkan DC lapangan 2 hingga 3 bulan ke depan. Jadi kita perlu waspada. Nah, yang ke-14 adalah aplikasi Dana Rupiah. Ini aplikasi yang cukup populer, yang pasti banyak teman-teman yang pakai aplikasi Dana Rupiah ini, dan mereka cukup aktif dalam hal penagihan. Tapi kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih aman gitu. Nah, yang ke-15 adalah aplikasi Genius FlexiCash. Ini produknya Bank BTPN, dimana kita pasti tahu kalau Bank BTPN ini ya pasti bank besar yang secara SOP mereka sangat ketat gitu. Tapi kalau dari segi DC lapangan mereka masih aman, masih belum menurunkan debt collector lapangan. Nah, yang ke-16 adalah aplikasi Line Bank by Hana Bank. Ini bank digital yang punya fitur pinjaman. Jadi kalau teman-teman meminjam di aplikasi Line Bank by Hana Bank, biasanya teman-teman akan ditelepon di WhatsApp ketika teman-teman itu telat bayar mulai 1 minggu setelah telat bayar. Tapi kalau teman-teman itu telat bayarnya sudah 5 bulan ke atas, biasanya mereka nggak begitu aktif buat menagih gitu. Jadi teman-teman bisa memahami ini biar teman-teman nggak begitu panik ketika telat bayar. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Sibank, pinjaman dari Sibank. Ini tentunya punya Shopee, karena Sibank ini produknya Shopee. Jadi kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Sibank ini untuk DC lapangan sejauh ini masih aman, masih tidak ada DC lapangannya. Jadi teman-teman bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi Sibank, karena dari segi DC lapangan sejauh ini memang masih belum ada. Nah, yang ke-18 adalah aplikasi Dana Bijak. Nah, ini juga aplikasi yang sering banget kita temui di Play Store, di iklan-iklan sering banget mereka berpromosi, karena memang aplikasi ini cukup besar, dan ini juga dari segi finansial ternyata mereka lagi gonjang-ganjing gitu. Mereka lagi berantakan keuangannya, finansialnya lagi nggak bagus, lagi nggak karuan, sehingga diprediksi ini juga bakal tumbang di bulan-bulan, entah 2 bulan ke depan, entah 3 bulan ke depan gitu. Jadi kita tunggu saja apakah aplikasi ini bakal gulung tikar, karena untuk resminya kita patut tunggu dari info resmi OJK. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Uangmi. Ini juga aplikasi yang paling aman kalau teman-teman telat bayar, karena sejauh ini tidak menurunkan DC lapangan. Sejauh ini masih nggak masalah lah kalau kita telat bayar gitu. Nah, yang ke-20 adalah aplikasi Kredit Pro. Ini fokusnya di UMKM. Jadi kalau teman-teman telat bayar dan teman-teman itu punya usaha, ya ini nggak masalah gitu. Emang mereka ini cepat banget untuk mencairkan pinjaman, tapi dari segi penagihan mereka nggak begitu agresif seperti pinjol pada umumnya gitu. Nah, yang ke-21 adalah aplikasi Indodana Paylater. Nah, ini juga perlu diwaspadai karena Indodana mulai menerjunkan debt collector lapangan khususnya di kota Jakarta. Tapi kalau di luar Jakarta sejauh ini masih aman gitu. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta manapun, entah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan seterusnya, pokoknya di lingkungan itu, mohon hati-hati kalau telat bayar di aplikasi Indodana Paylater. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Maucash. Nah, kabar yang terbaru, aplikasi Maucash ini sudah resmi ditutup sama OJK, jadi teman-teman bisa lega-lega, bisa agak bernafas, ya bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi Maucash, karena sudah resmi ditutup sama OJK. Karena pihak Astra ya mereka tidak ingin untuk fokus di pinjol, mereka fokus saja di bidang industri otomotif gitu, kayak misalnya Daihatsu, Isuzu, itu yang menjadi andalan penghasilan dari perusahaan Astra Group gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi kredit cepat. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang menawarkan tenor yang cukup panjang. Jadi kalau aplikasi kredit cepat ini bunganya relatif miring, makanya banyak banget yang mengajukan pinjaman. Tapi kalau ditanyain soal DC lapangan sejauh ini masih aman. Nah, yang ke-24 adalah aplikasi Rupiah Cepat. Ini aplikasi yang dari segi pencairan cukup cepat, dan juga dari segi syarat itu enggak terlalu bertele-tele, cuma KTP, selanjutnya selfie, itu langsung cair gitu, nggak ditanyain slip gaji, nggak ditanyain pekerjaan kita apa, itu nggak ditanyain. Makanya banyak yang mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat.
Dan kalau masalah DC lapangan sejauh ini hanya di kota Jakarta saja, selain Jakarta masih aman. Jadi teman-teman, saya yakin kotanya mayoritas ya di luar Jakarta gitu. Jadi masih aman dari DC lapangan. Nah, yang ke-25 adalah aplikasi dompet kilat. Ini fokusnya untuk pinjaman jangka pendek, biasanya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Jadi nggak sampai 1 tahun, 2 tahun itu yang enggak. Tapi kalau masalah penagihan lapangan mereka tidak mengeluarkan. Sejauh ini masih aman. Nah, yang ke-26 adalah aplikasi EasyCash. Nah, ini merupakan pinjol raksasa di mana dari segi promosi mereka sering banget beriklan di YouTube, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman telat bayar di aplikasi EasyCash, sayangnya mereka sudah mulai menurunkan DC lapangan itu di kota-kota besar kayak misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Semarang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Medan, Manado, Makassar, Balikpapan, Pontianak. Nah, kota-kota yang sudah saya sebutkan ini mohon hati-hati kalau telat bayar di aplikasi EasyCash karena mereka mulai menurunkan di kota-kota tersebut. Tapi kalau di luar kota-kota tersebut sejauh ini masih aman lah. Mereka nggak begitu aktif buat menagih. Nah, selanjutnya adalah aplikasi ringan. Nah, ini sudah resmi ditutup sama OJK. Jadi teman-teman bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi ringan. Dan kalau penagihannya sudah dilempar ke pihak ketiga, di mana untuk pihak ketiga yang melakukan penagihan nggak seagresif dari pihak internal pinjolnya gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Cash Cepat. Ini juga salah satu aplikasi yang cukup populer. Mereka pinjol yang legal yang sudah lama berdiri di Indonesia, dan mereka sejauh ini penagihan hanya mengandalkan lewat jalur digital saja. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Kreditku. Ini fokus pada penyediaan pinjaman dengan nominal yang kecil, jadi nggak begitu besar kayak misalnya 10 juta, 20 juta itu yang nggak. Jadi teman-teman yang di aplikasi Kreditku, kalau masalah DC lapangan sejauh ini juga masih aman, nggak ada DC lapangan, mereka juga nggak menyebar data nasabahnya, hanya saja masuk dislike OJK gitu, untuk resiko yang paling berat. Nah, yang ke-30 adalah aplikasi Dana Cita. Ini pembiayaan untuk pendidikan. Jadi kalau teman-teman punya anak yang lagi sekolah, yang lagi kuliah tapi nggak ada dana buat bayar SPP, teman-teman bisa mengajukan pinjaman di aplikasi Dana Cita. Nanti untuk segi uangnya, dari segi pencairannya langsung ditransfer ke rekening lembaga pendidikannya gitu. Jadi skemanya memang seperti itu. Dan kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih aman. Nah, yang ke-31 adalah aplikasi Klik Kami. Ini pinjol legal OJK yang tentunya teman-teman sudah pada tahu, ini cukup populer juga, sering beriklan di sosial media juga. Dan aplikasi ini untuk segi DC lapangan sejauh ini masih aman. Mereka hanya mengandalkan penagihan lewat jalur digital saja. Nah, selanjutnya adalah aplikasi UKU. Ini aplikasi yang cepat banget mencairkan pinjaman untuk orang yang punya usaha. Jadi memang lagi-lagi kalau orang punya usaha itu lebih cepat untuk dicairkan pinjamannya gitu. Dan aplikasi UKU ini sejauh ini mereka baru aktif bergerak setelah nasabah itu telat bayarnya di atas 1 bulan. Jadi kalau masih hitungan 5 hari telat bayar, 1 minggu, 2 minggu telat bayar, itu mereka nggak begitu agresif buat menagih gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi modal nasional. Nah, saya ingatkan hati-hati yang punya pinjaman di aplikasi modal nasional karena mereka mulai menurunkan DC lapangan di kota Jakarta. Jadi teman-teman yang tinggal di kota Jakarta harap hati-hati, tapi kalau di luar Jakarta sejauh ini masih aman. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Adapundi. Nah, Adapundi ini juga lumayan terkenal karena memang dia ini aplikasinya sering banget beriklan di sosial media. Nah, aplikasi ini hingga bulan Juni 2026 terpantau masih aman. Tidak ada DC lapangan internal yang berkeliling untuk datang ke rumah nasabah. Tidak ada juga pihak ketiga yang ditunjuk untuk datang ke rumah nasabah. Sejauh ini mereka hanya melakukan penagihan lewat jalur digital saja. Nah, yang ke-35 adalah aplikasi Cairin. Nah, ini Cairin ini cukup cepat ya kalau kita mengajukan pinjaman. Nggak sampai 5 jam itu bisa langsung cair gitu. Ada juga teman-teman saya yang mengajukan pinjaman di aplikasi Cairin itu juga cepat untuk pencairannya. Dan aplikasi ini palingan kalau kita telat bayar itu ya palingan ya masuk dislike OJK gitu. Jadi kalau masalah DC lapangan ya memang nggak ada gitu. Jadi nggak perlu dibikin ribet kalau telat bayar di aplikasi Cairin. Nah, yang ke-36 adalah aplikasi Sama Kita. Ini juga belum menerjunkan DC lapangan, masih aman hingga saat ini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang ke-37 adalah aplikasi Lumbung Dana. Nah, ini juga aplikasi yang masih aman juga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. DC lapangan nggak ada, sebar data nggak ada, slike OJK memang masuk, tapi untuk update-nya nggak begitu cepat.
Tapi kalau masalah ya itu tadi, kalau DC lapangan nggak ada, jadi teman-teman nggak usah dipikir macam-macam kalau telat bayar di aplikasi Lumbung Dana. Dan yang terakhir adalah aplikasi Indosako. Nah, ini juga aplikasi yang cukup populer karena memang yang mendownload aplikasi Indosako di Play Store ini sudah cukup banyak gitu. Dan aplikasi ini memang tidak ada DC lapangannya, tapi ada rumor yang mengatakan mereka akan menerjunkan debt collector lapangan di 2 bulan hingga 3 bulan ke depan. Ya kita tunggu saja, tapi masalah yang diturunkan DC lapangan ini ya tidak mengcover semua kota gitu. Pastinya kota-kota tertentu sebagai uji coba. Jadi tidak pasti kita tinggal di kota mana itu pasti kita didatangi, itu ya enggak gitu. Oke, semoga penjabaran saya bisa mengedukasi teman-teman yang telat bayar sehingga teman-teman tidak mudah panik, tidak mudah was-was ketika mengalami telat bayar di suatu pinjol.